Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengembangan sumber dan media pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Zurdiana dan bersama rekan-rekan saya juga ada Mas Fadil Al-Farisi, ada Mbak Ayu Nurfitriani, ada Mas Mirza Ghulam dan juga Mas Ahmad Fak Dominika. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait poster kami, yaitu berjudul Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era 4.0. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Jadi pendidikan di sini tujuannya untuk menjadikan peserta didik agar menjadi insan yang lebih baik lagi. Sementara itu, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani ajaran Islam. Selain itu juga dapat mengamalkan dan menjadikan Islam ini sebagai pegangan hidup. Sebagaimana yang kita ketahui pada masa sekarang ini, kita sedang dalam era 4.0, di mana semuanya serba digital dalam berbagai hal, baik itu bisnis, ekonomi, sosial, dan sebagainya, semua serba digital. Karena digitalisasi inilah sebagai kunci utama dalam revolusi 4.0. Termasuk juga era 4.0 ini secara langsung maupun tidak langsung, ini juga mengantarkan banyak perubahan dalam berbagai lini kehidupan pendidikan sendiri, termasuk juga pendidikan agama Islam. Misalkan saja kalau saat ini kita tahu banyak sekali pembelajaran jarak jauh, kayak pembelajaran daring. Jadi siswa dengan guru tidak harus belajar pada tempat yang sama, akan tetapi bisa dengan jarak yang jauh. Era revolusi 4.0 ini melahirkan fenomena disruption atau dapat dikatakan segala hal yang berkenaan dengan teknologi. Sehingga di sini menuntut dunia pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri, termasuk juga pendidikan agama Islam. Adapun pendidikan agama Islam saat ini itu dihadapkan pada tantangan, pada problem, tuntutan, dan kebutuhan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kalau yang dahulu misalnya dalam pembelajaran sering memakai cara-cara atau metode konvensional, maka sekarang harus diubah untuk lebih modern lagi pada pemanfaatan digital itu sendiri. Maka dari itu perlu dilakukan pembaharuan dan inovasi terhadap sistem, tata kelola, kurikulum, kompetensi sumber daya manusia, sarana prasarana, budaya, etos kerja, dan lain sebagainya. Nah, apabila tidak demikian, maka pendidikan agama Islam ini akan semakin tertinggal dan usang. Nah, salah satunya yaitu bisa kita terapkan melalui media pembelajaran. Media pembelajaran di sini merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, dari media pembelajaran ini yang terus dikembangkan, maka nantinya siswa itu akan mudah dalam memahami materi, kemudian pembelajaran juga semakin menarik dan juga dapat menghasilkan beragam metode. Nah, oleh karena itu juga maka perlu dicari langkah atau solusi agar pendidikan agama Islam ini terus berkembang seiring juga dengan perubahan zaman. Adapun media pembelajaran di era 4.0 dan juga dapat diterapkan untuk masa depan sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan kepada Mas Fadil. Terima kasih, Mbak. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran yang pertama. Yang mana media pembelajaran tersebut dinampakkan dengan media pembelajaran video edukatif.
video edukatif atau edukasi merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang banyak digunakan pada saat ini, terutama di masa COVID ini. Soalnya sekarang anak-anak maupun kita juga menggunakan media pembelajaran daring. Oleh karena itu, video edukatif sangat penting bagi pembelajaran pada saat ini. Media pembelajaran video edukatif ini adalah salah satu media yang dapat digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, maksud dari penyampaian materi pembelajaran dalam video edukatif ini adalah seperti seorang guru yang melakukan video pembelajarannya, dan video tersebut beliau upload di YouTube. Lalu seorang guru tersebut mengirimkan link kepada para siswanya, sehingga para siswa dapat belajar dan memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan sangat mudah dan menonton di HP ataupun di laptop saja. Tetapi media pembelajaran dalam video edukatif ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Antara lain kekurangannya, yang pertama, siswa belum tentu paham dan mengerti apa penyampaian guru yang berada dalam video tersebut. Yang kedua, ada siswa yang membuka video hanya sekedar membuka dan tidak memahaminya. Dan ada juga siswa yang mempercepat video agar video tersebut segera berakhir. Dan kekurangannya yang terakhir ialah harus memiliki sebuah alat media seperti HP, laptop, dan lain-lain. Adapun kelebihan pembelajaran melalui video edukatif ialah, yang pertama, guru tidak harus datang ke sekolah untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya. Cukup hanya dengan mengupload ataupun membuat video pembelajaran di HP maupun laptop. Yang kedua, siswa akan sangat mudah mendapatkan pembelajaran dimanapun dia berada, baik itu di rumah maupun di tempat bermain dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam media pembelajaran video edukatif. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Ayu Fitriani. Oke, terima kasih kepada pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan. Media pembelajaran untuk PAI berikutnya bisa kita menggunakan dengan game quiz online, di mana game quiz online ini akan mengajak peserta didik untuk belajar sambil bermain. Jadi mereka diberikan soal atau semacam ulangan harian itu dalam bentuk quiz online. Misalkan saja seperti menggunakan Quizizz, Kahoot, Quizlet, dan masih banyak lagi. Nah, nantinya siswa itu dapat mengerjakan tugas tersebut baik secara online, baik secara individu maupun berkelompok. Nah, di sini juga guru dapat misalkan menambahkan ilustrasi, kemudian gambar, animasi, dan sebagainya agar menarik pemahaman siswa. Jadi tidak berfokus pada soal, mungkin nanti ada semacam permainan dulu untuk mengajak siswa agar tidak merasa tertekan atau keberatan untuk mengerjakan ulangan ini. Nah, ini juga bisa dikerjakan individu maupun berkelompok. Biasanya kalau berkelompok itu malah lebih seru karena kan ada durasi waktunya, sehingga mereka itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan poin atau skor siapa yang nanti bisa menjadi juaranya. Berikutnya ada menyajikan e-book pada perpustakaan online. Nah, ini gunanya untuk memudahkan peserta didik dalam mengakses materi pelajaran. Nah, e-book ini banyak sekali. Sekarang sudah pemerintah pun juga sudah menyediakan berbagai e-book, berbagai website ataupun blog ada e-booknya. Ini dari pendidik sendiri juga merasa mudah dengan adanya e-book karena tidak harus kemana-mana membawa sekian banyak buku, dan dapat memanfaatkan e-book ini dengan mudah, hanya misalkan dengan HP saja sudah bisa, ataupun juga disimpan di flash disk pun juga bisa. Nanti peserta didik dapat mengakses e-book ini dimanapun ia berada dengan mudahnya. Terlebih ketika sekarang ini pembelajaran daring, buku-buku di sekolah sudah jarang digunakan, jadi banyak yang menggunakan atau mengakses e-book ini untuk memperdalam materi selama mencari ilmu ini.
di sini saya akan melanjutkan mengenai media pembelajaran yang ketiga, yaitu forum diskusi. Di mana dalam hal ini forum diskusi yaitu media yang memudahkan peserta didik dan gurunya dalam keadaan sekarang seperti yang terlihat ya. Dalam masa pandemi sekarang, di mana guru dan peserta didik tidak dapat bertemu langsung, akan tetapi dengan adanya forum diskusi ini dapat mempermudah peserta didik dan guru dapat belajar melalui seperti WA, Zoom, Telegram, atau Google Classroom lainnya. Di sini sebenarnya ada di forum diskusi ini sebenarnya ada kelemahan dan kelebihannya. Di antaranya kelebihannya itu di mana mempermudahkan guru agar tidak bertemu langsung dengan peserta didiknya, akan tetapi bisa belajar melalui forum diskusi. Yang kedua yaitu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Yang ketiga, mampu merefleksikan pikirannya sendiri dengan mengetik. Yang keempat yaitu dapat mendapatkan informasi dan ilmu-ilmu baru. Kalau untuk kelemahannya sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama dari peserta didik sendiri ya, mulai dari gadget. Yang kedua internet yang tidak mendukung. Yang ketiga yaitu di mana peserta didik itu kayak ada yang hanya membaca tetapi tidak memahami, kadang ada yang melewati juga tetapi tidak mendengarkan dengan baik atau membaca memahaminya. Terus ada juga yang kadang hanya peserta 1 atau 2 orang saja yang aktif dalam diskusi tersebut. Untuk media diskusi sendiri, medianya sendiri sampai sekarang itu sudah saya sebutkan tadi, seperti yang forum yang biasanya itu di e-learning, WhatsApp, atau yang sekarang ya di jenjang MA sama madrasah itu di Google Classroom. Yang selanjutnya yaitu flyer digital, di mana flyer digital ini merupakan media atau alat yang bisa dicetak, di mana di dalamnya ada berupa gambar atau penjelasan sedikit demi sedikit uraian gambar di atas tadi. Untuk fungsi flyer ini juga bisa untuk memperkenalkan kepada peserta didik bahwa belajar ini tidak hanya untuk membaca, akan tetapi bisa juga melihat apa yang sudah dicetak di dalamnya. Terus untuk kelebihan media ini yaitu kadang di jenjang MTS ya sama MA itu kan ada yang dinamakan LKS ya, dimana di dalam itu relatif murah, bisa juga difotokopi. Yang kedua bisa dibaca. Yang ketiga yaitu guru tidak hanya menjadi patokan untuk mendapatkan informasi ya kan, tetapi buku itu juga memiliki kelebihan untuk informasi-informasi dalam pembelajaran. Kalau untuk kekurangannya ini bisa jadi di ekonomi peserta didik, atau yang kedua di mana buku ini juga mengurangi interaksi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga yaitu dalam hal ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk peserta didik memahaminya, karena pada saat ini juga udah tahu sendiri ya bahwa peserta didik saat ini lebih sering atau lebih suka untuk belajar yang instan, tidak mau membaca, tidak mau memahami. Jadi dalam hal ini banyak peserta didik yang hanya membeli buku tetapi tidak membacanya. Seperti sekarang ya, sekarang itu bisa dicetak kayak di LKS, terus di buku-buku kayak jurnal, tapi bentuknya minimalnya hanya 5 halaman. Terus flyer digital ini sebenarnya sangat memudahkan peserta didik
dalam memahami, tidak hanya memahami akan tetapi mereka juga bisa melihat seperti gambar edukatif, kayak misalnya belajar sejarah nggih. Dalam belajar sejarah itu mereka tidak hanya membaca akan tetapi di dalamnya juga tersedia mengenai kayak gambar-gambar candi-candi, terus gambar-gambar monumen bersejarah gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, saya kembalikan kepada pemateri pertama. Ya baik, demikian tadi presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1 mengenai media pembelajaran pendidikan agama Islam di era 4.0 ini. Semoga ini dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua, serta dapat mengembangkan media-media pembelajaran lain yang menarik agar pendidikan juga dapat turut menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada saat ini. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.